few inches later. Halo semuanya, nama saya Jessica, NPM 1842167, jurusan akuntansi semester 4, kelas 4 AKMA. So, video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban saya dari studi kasus soal UTS Manajemen Keuangan. Oke, let's check it out. Jadi ini soal yang diberikan, case study-nya. Nah, udah saya rangkum informasinya di sini. Informasinya. Ini informasi yang diberikan di soal. Sales unitnya sekian untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dengan selling price sekian, variable cost-nya juga tertera, fixed cost-nya juga, dan juga ada informasi tambahan yaitu sales inflasi rate-nya ada 4,2%, variable inflasi rate-nya ada 5%, fixed cost rate-nya ada 3%, tax rate-nya 22%, tax low depreciation 25%, dan discount factor-nya 12%. Nah, dari yang di sini harga selling price, variable cost, dan fixed cost dari informasi yang tertera itu masih current year-nya. Jadi di sini mereka udah ada hitungin draft-nya, dan ini angkanya rata-rata menggunakan current selling price. Nah, kita langsung ke soal yang pertama aja deh, required-nya. A. Prepare a revised draft evaluation of investment proposal and comment on its financial acceptability. Jadi yang pertama itu diminta untuk merevise draft evaluasinya. Nah, sesuai dengan informasi yang tertera, relevant fixed cost-nya itu 150.000 current price term per year. Kemudian ada sales production volumes are the same and finished good. Nih, the corporation tax rate-nya 22% per tahun. Udah saya catat di sini tax rate-nya diketahui. Kemudian dikasih tahu kalau tax allowable depreciation-nya itu 25% per year on a reduction balance basis. Kemudian ada expected. Nah, dibilangnya selling price inflasinya itu ada 4,2%, untuk variable cost inflasinya rate-nya 5%, dan fixed cost rate-nya 3%. Dikasih tahu juga di soal selling price and variable mentioned above are all in current price term. Jadi yang di tabel draft atas ini itu menggunakan current term. Dia belum termasuk inflasi. Jadi kita harus hitung dulu sales revenue yang termasuk inflasinya. Jadi ini kan sales price yang diketahui, yang current-nya. Dikatakan ini realnya. Lalu inflasinya 4,2%, itu kita buat present value-nya 4,2 dari 4,2%. Kemudian ini unit terjualnya dalam tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah kita dapat inflasi rate-nya berapa untuk present value dari rate inflasinya, kemudian kita kalikan. Jadi sales price dikali inflasi dikali unit, dapatnya sekian. Jadi ini sales revenue yang setelah include inflasi. Kita juga hitung untuk variable cost-nya demikian. Ini kan diketahui itu current terms ya, dia belum termasuk inflasi, jadi kita harus hitung inflasinya dulu dengan mempresent value-kan rate inflasinya. Kita mempresent value-kan variable cost-nya dengan rate inflasinya. Dapatnya sekian. Sama dengan fixed cost juga demikian. Fixed cost tadi di soal dikasih tahu kalau fixed cost-nya itu 150.000 per year-nya. Nah, kita harus masukin juga inflasinya. Inflasi rate-nya 3%. Jadi ini total variable cost-nya. Kemudian tax allowable depreciation. Jadi yang dikasih tahu kalau misalnya depresiasinya itu 20% pakai reduction balance basis. Jadi 25% dari 1.800.000 dapat 450.000. Kemudian yang 1.350.000 ini dapat dari net book value yang sebelumnya 1.800.000 initial investmentnya kan, kurangin 25%, dapatnya 1.350 dan berlanjut demikian. Oke, kemudian
dari angka-angka ini kita bakal masukin ke draft evaluation of investment proposal. Nah, initial investmentnya ini kan dituliskan di sini 1.800.000. Oke. Kemudian sales revenue-nya kita masukin yang udah kita include inflasi dari tabel sini. Dari tabel yang ini. Kita masukin ke tabel ke draft evaluasinya. Variable cost-nya juga demikian, yang setelah kita masuk inflasi menjadi pengurangan ya, karena kan kita dapat ini buat dapetin update earning before depreciation, interest, and tax. Nah, kemudian kita kurangi depresiasinya dulu, dapatin earning before interest and tax, kemudian kita hitung taxnya. Kan di soal dikatakan poin ke poin ketiga, the corporation tax rate is 22% per year and tax liabilities are payable 1 year in arrear. 1 year in arrear berarti taxnya ini kita bayar tahun depan. Jadi untuk tax tahun pertama dibayar di tahun kedua, terus tax kedua di tahun kedua dibayar ke tahun ketiga, dan tax di tahun ketiga itu bakal dibayar di tahun keempat, dan berlanjut demikian. Oke. Kemudian kita dapat di nopat dari EBIT ini dikurangin taxnya, dapatnya nopat. Kemudian kita tambahkan kembali depresiasinya untuk kita hitung operating cash flow-nya, maka dapat operating cash flow-nya sekian dari tahun ke pertama sampai tahun ke-5. Kemudian kita present value kan menggunakan discount rate 12%. Discount rate 12%, present value dapatnya segini. Ini didapat dari rumus present value. 1 tambah persennya dari discount rate 12%, pangkat min tahunnya, min N. Jadi ini tahun pertama, maka pangkat min 1, tahun kedua pangkat min 2, tahun ketiga pangkat min 3, dan seterusnya. Maka dapat ini discount factornya, agar kita bisa cari present value-nya berapa. Didapat present value-nya sekian, dan net present value-nya 2.508.550. Nah, jadi bisa dikatakan untuk investment yang ini acceptable karena NPV-nya itu di atas 0. Oke, lanjut yang B. Explain any revision you have made to the draft evaluation in art. Nah, yang pertama itu ada sales revenue. Current angka sales revenue sekian. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah direvisi, dapatnya sekian. Kenapa? Karena yang tahun pertama ini itu belum termasuk inflasi. Yang tahun kedua ini udah termasuk inflasi. Oke. Kemudian variable cost-nya juga berubah. Revisinya ada di variable cost juga. Variable cost-nya berubah karena yang sebelumnya itu variable cost-nya itu menggunakan current terms, dia nggak termasuk inflasi. Jadi kita harus masukin inflasinya juga. Jadi kesimpulannya untuk yang B itu selling price, variable cost, dan fixed cost itu direvisi sesuai dengan price setelah include atau setelah inflasi. Kemudian yang kedua itu interest payment-nya itu tidak termasuk karena sudah termasuk dalam discount rate 12%. Sedangkan yang draft sebelumnya itu interest payment-nya ada dimasukin. Nah, interest payment-nya. Kemudian yang ketiga, depresiasinya diubah 25%
based on reducing balance dari initial investment. Sebelum direvisi itu, depresiasinya itu 25% straight line. Jadi dia nggak dari reducing basis. Dia nggak reducing balance basis. Nah ini. Dia awalnya itu pakai straight line. Jadi 1.800.000 dikali 25% itu 450.000. Nah, 4 tahun itu straight line 450.000. Sedangkan yang diminta ialah reducing balance basis. Lalu teksnya juga berubah. Teksnya itu yang sebelumnya dia teksnya dibayarkan di tahun yang sama. Jadi misalnya tahun pertama teksnya dibayar di tahun pertama, sedangkan after revisi itu teksnya itu 1 year in arrear, yang artinya teks tahun berjalan dibayar di tahun depannya. Maka dapat revisi teksnya juga angka teksnya berubah karena kan revenue-nya juga berubah, variable cost-nya juga angkanya berubah, fixed cost angkanya berubah, depresiasi juga angkanya berubah, otomatis teksnya juga angkanya berubah. Oke. Kemudian question yang C, diminta menghitung payback period dan ROCE. Nah, untuk payback periodnya, requirement-nya itu 2,5 years minimal. Oke, initial investment-nya kita udah diketahui kan 1.800.000, maka kita hitung. Di tahun pertama cash flow-nya ada 1.223.000. Maka di tahun pertama belum menutupi initial investment-nya, belum terbayar kembali initial investment-nya, masih minus 577.000. Maka kita harus kita ambil 577.000 dari cash flow di tahun kedua untuk payback yang 1.800.000 ini. Nah, didapatlah untuk hitungan tahun itu angka yang kekurangan 5.770.000 ini kita harus tahu dia berapa presentasinya dari yang cash flow di tahun keduanya. Maka dapatlah 0,5432, yang artinya payback periodnya itu 1 tahun karena udah dapat dari cash flow tahun pertama, dan setengah tahun dari tahun keduanya itu. Untuk hitungan bulannya 0,5432 ini kita kalikan 12, jadi dapatnya 6 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan. Kemudian untuk hitungan hari, hitungan harinya itu dari 0,5185, ini kan 6 bulan ya. 6 bulan kita kurangin dulu bulannya, kita ambil yang komanya aja untuk dikali 30. Maka dapatlah 1 tahun 6 bulan 16 hari. Kesimpulannya, payback ini acceptable karena paybacknya kurang dari 2,5 tahun, atau bisa dikatakan lebih cepat dari target atau standar yang ditentukan dari perusahaan itu. Karena perusahaan buatnya kan minimalnya 2,5 tahun, sedangkan ternyata paybacknya itu 1 tahun 6 bulan 16 hari. Kemudian ROCE requirement-nya itu dikasih tahu 20% minimumnya. Nah, penghitungan ROCE itu ada beberapa metode, cuman dikarenakan investment kali ini hanya 1 kali setor di initial investment-nya, maka menggunakan rumus average NOPAT per initial investment, yaitu dapatnya average NOPAT-nya ini average dari NOPAT tabel yang tadi, yang di atas tabel dari draft NOPAT. Nah, average dari NOPAT tahun pertama, kedua, 3, 4, dan tahun kelima. Maka didapatlah NOPAT-nya 788.640 per initial investment 1.800.000. Didapat ROCE-nya 43,81%. Kesimpulannya, investment ini acceptable kalau dihitung dengan ROCE atau dilihat dari sisi ROCE-nya. Itu kesimpulannya dia acceptable karena target perusahaan itu kan 20%. Setelah dievaluasi, ternyata return yang dapat dihasilkan investment ini lebih tinggi daripada target perusahaan sebelumnya. Oke. Kemudian yang D, diminta mencari sensitivity of sales and initial investment. Sensitivity of sales
ya of sales revenue sama initial investment ya. Jadi yang pertama kita hitung yang sales revenue. Sales revenue itu rumusnya NPV per PV revenue. Nah, kita harus cari dulu PV revenue-nya berapa. PV revenue tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Revenue-nya ada sesuai sama yang udah termasuk inflasi udah kita hitung. Kemudian PVF atau discount factor 12%. Itu segini. Kita kalikan maka dapatnya PV-nya sekian. Setelah dijumlahkan PV-nya 10.548.384. Nah, kemudian NPV-nya kita bagi per PV-nya. Maka dapatnya 23,78%. NPV-nya kita ambil dari NPV yang kita dapat di draft evaluasi sebelumnya. Nah, ini. Oke. Kemudian, sensitivity of initial investment. Rumusnya sama juga, NPV per PV dari initial investment. Itu NPV-nya dapat dari yang tabelan tadi, sama juga dengan yang sales revenue tadi. Kemudian PV initial investment-nya itu 1.800.000, tetap, jadi dapatnya 139,36%. Jadi bisa dilihat di sini sensitivity persennya itu lebih rendah sales revenue, maka disimpulkan sales revenue yang paling sensitif kalau dibandingkan dengan initial investment. Kemudian yang jika diketahui general inflasi rate-nya itu 6%, bagaimana mengevaluasi investment dalam real term-nya? Maka kita harus menghitung terlebih dahulu real rate-nya. Jadi kalau saya diketahui nominal rate-nya sekian, kan nominal rate yang di soal kali ini itu 12%. Nah, dikasih tahu lagi informasi lagi kalau misalnya general inflasinya itu rate-nya 6%. Maka kita harus cari real rate menggunakan Fisher formula. Fisher formula awalnya atau formula dasarnya itu untuk mencari nominal rate. Tapi apabila kita ingin mencari real rate, maka rumusnya 1 tambah R sama dengan 1 tambah I bagi 1 tambah H. Ini adalah rumus kalau misalnya kita ingin mencari real rate-nya. Tinggal dibalikin aja. Jadi I-nya itu nominal rate, H-nya itu rate of inflasi, R-nya itu real rate. Nah, bedanya nominal real rate sama nominal rate sama real rate-nya itu adalah nominal rate atau cash flow ya adalah rate cash flow yang belum dikeluarkan efek inflasinya. Jadi itu nominal rate atau cash flow yang di dalamnya itu masih ada inflasi. Sedangkan kan kita harus anggapannya itu kalau misalnya nominal rate itu masih gross-nya, kalau misalnya udah real-nya itu berarti udah net-nya gitu. Nah, sedangkan real rate itu net-nya. Real rate atau real cash flow ialah rate atau cash flow yang sudah dikeluarkan efek inflasinya. Nah, setelah kita mendapatkan real rate-nya dari rumus yang ini, maka kita harus menghitung real cash flow-nya dengan cara nominal cash flow harus di present value-kan dengan rate inflasi untuk mengeluarkan efek inflasi dari cash flow. Setelah mendapatkan real cash flow tersebut akan di present value-kan dengan menggunakan PVIF. Menggunakan PVIF dari real rate-nya untuk mendapatkan PV real. Setelah semua PV real sudah didapat, baru dapat menghitung NPV-nya. Nah, buat contohnya deh. Nih. Contohnya, cost of capital atau nominal rate-nya kita udah dapat 12%. Inflasi rate-nya 6%. Kita hitung real rate-nya. Maka dapatnya 5,66%. Itu didapat dari 1 tambah 12% dibagi 1 tambah 6% dikurangin 1.
dapatnya 5,66%. Nah, ini informasi dari nominal cash flow-nya. Nominal cash flow-nya itu ada 1.223.000, 1.062.000, 1.967, sama 1.814. Kita harus kalikan dulu ke inflasi PV-nya. Inflasi PV-nya ini dapat dari present value dari rate inflasinya 6%. Oke. Setelah dikali, kita bakal dapat real cash flow. Nah, setelah dapat real cash flow ini, kita bakal kalikan dengan real rate. Maka dapatin PV real. Nantinya, kalau misalnya kita dikali nominal cash flow ini, kalau misalnya kita kali dengan rate nominal, itu hasil NPV-nya itu bakal sama dengan yang kita kali dengan real rate. Ini perbandingannya. Oke, baik. Yang F. Soalnya ditanyakan, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Jadi, capital rationing itu adalah kondisi di mana perusahaan ini tidak memiliki cukup dana untuk investment. Tidak memiliki cukup dana untuk investasi. Nah, capital rationing ini dapat terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu satu, soft capital rationing, ialah faktor dari internal perusahaan. Contohnya itu kayak misalnya mungkin kayak dari internal perusahaan, jadi kayak harga saham itu lagi rendah mungkin, atau mungkin perusahaan ingin mencadangkan cash atau aset, jadi nggak bisa diinvest ke project, atau mungkin juga ada project kedepannya yang udah di planning sama perusahaan yang membutuhkan dana untuk project tersebut, jadinya dia nggak bisa gunakan uang ini untuk invest dan lain sebagainya. Kemudian yang hard capital rationing. Hard capital rationing ialah faktor dari eksternal perusahaan atau uncontrollable factor. Misalnya, kita mau investnya ke bank, tapi ternyata kita misalnya mau deposito atau ya mau deposito misalnya, tapi bunganya lagi rendah misalnya, jadi kita nggak milih invest. Kemudian mungkin karena faktor industri juga, misalnya karena virus yang lagi marak sekarang ini, ada COVID-19 yang membuat omset atau earning dari perusahaannya menurun, jadinya dana pun nggak ada untuk investasi, dan juga kondisi COVID saat ini mungkin nggak memungkinkan untuk investasi di bagian industri tertentu dan lain sebagainya. Jadi hal ini pasti bakal dialami oleh perusahaan untuk capital rationing, karena nggak semua perusahaan bisa lancar-lancar terus untuk capitalnya atau dananya yang bakal untuk investasi, karena perusahaan pasti punya project masing-masing, punya planning masing-masing untuk perusahaan mereka juga, nggak cuma di investasi luar. Ya, begitulah. Oke, sekian dari video kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.